Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review 3 jurnal untuk mata pelajaran data science. Saya Bimo Nugroho Taraki dan juga rekan saya. Dan saya Mat Surya di Kusuma. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pembahasan terkait review jurnalnya. Nah, perkembangan teknologi AI dan juga data science menghadirkan tantangan menyesuaikan metode belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, saat ini dunia pendidikan sedang mengalami transformasi besar berkat kemajuan teknologi. Nah, terutama pada aktivitas intelijen atau AI. Nah, data science, teknologi ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga memahami data dari proses belajar siswa dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, misalnya itu kayak eh, dari data aktivitas belajar di platform digital, kita bisa melihat siapa yang cepat memahami materi, siapa yang kesulitan, dan bahkan kapan waktu terbaik seseorang belajar paling efektif. Nah, AI sendiri itu kayak mempelajari pola-pola tersebut, lalu secara otomatis memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Artinya, setiap siswa bisa belajar dengan cara dan juga kecepatan yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran adaptif berbasis data. Namun, penerapan teknologi ini juga menghadapi beberapa tantangan besar. Yang pertama itu, tidak semua guru atau institusi memiliki kemampuan untuk membaca dan juga menginterpretasikan data pembelajaran dengan benar. Yang kedua itu dibutuhkan infrastruktur digital yang memadai agar data siswa bisa dikumpulkan dan juga dianalisis secara aman. Selain itu, etika digital juga memiliki tantangan. Tantangannya itu bagaimana kita menjaga privasi data siswa dan memastikan AI itu digunakan untuk mendukung, bukan untuk menggantikan peran guru. Jadi, meskipun AI dan juga data science itu membawa peluang, tetapi juga menyiapkan sistem pendidik, sumber daya manusia di sistem pendidikan dan juga regulasi yang tepat agar teknologi ini itu benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan hanya sebagai tren. Selanjutnya itu review jurnal pertama. Guru STEM memanfaatkan AI Enable Learning System untuk meningkatkan adaptivitas dan juga efektivitas proses pembelajaran siswa. Nah, jadi Jadi STEM itu pendekatan yang mengajarkan teori, tapi lebih ke bagaimana siswa bisa berpikir kritis, menganalisis data, dan juga menyelesaikan masalah nyata. Dengan menggabungkan 4 bidang tersebut, contohnya itu kayak lewat eksperimen proyek kolaboratif atau simulatif yang melibatkan teknologi dengan cara siswa nggak hanya belajar konsep, tapi juga berpikir dan berinovasi seperti ilmuwan dan insinyur sungguhan. Nah, dalam artikel dalam artikel yang kita bahas ini, peneliti itu menemukan masalah utama bahwa guru guru STEM masih kesulitan untuk mengintegrasikan teknologi AI dalam proses mengajar. Banyak guru itu merasa bahwa AI ini tuh terlalu rumit gitu untuk dipelajari dan belum tahu bagaimana cara menerapkannya secara efektif di kelas. Selain itu, sistem pembelajaran tradisional masih cenderung fokus pada hafalan dan juga ujian, bukan pada analisis data atau penerapan teknologi cerdas. Untuk mengatasi tantangan ini, peneliti itu mengusulkan metode pembelajaran berbasis AI dengan menggunakan sistem data drive feedback, yang artinya setiap aktivitas siswa di kelas seperti menjawab soal, mengerjakan tugas atau berdiskusi direkam dan juga dianalisis menggunakan algoritma data science. Dari hasil itu, sistem itu memberikan umpan baik otomatis kepada guru. Nah, misalnya itu kayak siapa ya siswa yang membutuhkan perhatian lebih atau topik mana yang paling sulit untuk dipahami oleh seluruh kelas. Nah, dengan cara ini, guru itu bisa menyesuaikan metode mengajar secara real time berdasarkan data nyata, bukan sekadar perkiraan. Dari cara ini, dampaknya itu sangat luar biasa. Guru itu bisa menjadi lebih adaptif, lebih bisa memahami kebutuhan siswa, dan proses belajar itu jauh lebih interaktif.
hubungan antara guru dan siswa ini juga jadi lebih hidup karena guru tahu kapan harus membantu dan juga siswa dan kapan siswa siap melangkah ke materi berikutnya. Nah, secara keseluruhan artikel ini tuh menunjukkan bahwa penerapan AI dan juga data science dalam pendidikan SDMM bukan hanya membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif, tapi juga memperkuat peran guru sebagai fasilitator cerdas, adaptif, dan juga berbasis bukti nyata. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang kedua yaitu pendekatan STEAM berbasis learning analysis meningkatkan pemahaman konsep fungsi melalui kolaborasi lintas disiplin yang menarik. Nah, sebelum itu eh, kita pahami dulu apa itu STEAM. Nah, secara singkat itu adalah STEAM itu adalah singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, dan Matematik. Nah, kalau sebelumnya itu yang sudah dijelaskan tadi itu kita bahas STEAM, STEM. Nah, di sini itu ada tambahan huruf A, yaitu arts atau seni. Nah, tujuan penambahan unsur seni ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan kolaborasi dalam proses pembelajaran, supaya siswa bisa menggabungkan logika dan imajinasi dalam memecahkan masalah. Nah, masalah utama yang diangkat pada artikel yang kedua ini adalah bahwa metode belajar matematika itu sering dianggap membosankan dan terisolasi dari bidang lain. Siswa itu belajar rumus dan angka tanpa tahu penerapannya di dunia nyata. Akibatnya, mereka itu kurang tertarik dan cepat kehilangan inovasi belajar atau apa inovasi, motivasi belajar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, itu peneliti menggunakan pendekatan STEAM berbasis learning analysis. Ya, jadi itu di sini bukan hanya konsep lintas bidang yang diterapkan, tetapi juga analisis data dari proses belajar siswa. Jadi setiap aktivitas mulai dari siswa mengerjakan soal, berdiskusi dalam kelompok, sampai cara mereka membuat proyek itu dikumpulkan dalam bentuk data. Nah, data tersebut itu kemudian dianalisis untuk melihat pola belajar, tingkat partisipasi, dan bagaimana dari pelajaran tersebut itu yang paling menantang bagi siswa. Melalui data inilah guru itu bisa memahami lebih dalam bagaimana siswa berpikir dan berkolaborasi. Hasilnya itu menunjukkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep fungsi matematika itu meningkat signifikan ketika siswa belajar melalui proyek yang menggabungkan sains, teknologi, seni, dan rekayasa. Mereka itu tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga belajar menerapkan dalam konteks yang kreatif. Misalnya itu membuat simulasi visual fungsi dengan perangkat digital atau desain interaktif. Nah, jadi itu secara keseluruhan artikel ini itu membuktikan bahwa pendekatan STEAM itu yang berbasis learning analysis tadi itu membuat pembelajaran matematika lebih hidup, menarik, dan bermakna. Siswa belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi juga untuk untuk memahami hubungan antara ilmu pengetahuan, seni, dan kehidupan nyata. Dengan bantuan data science tadi, guru pun juga bisa melihat bukti nyata dari peningkatan pemahaman siswa. Jadi bukan hanya dari nilai ujian, tapi juga dari proses belajar yang mereka jalani. Nah, selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu simulasi pembelajaran berbasis AI powered model meningkatkan kemampuan diagnosis mahasiswa radiologi hingga 25%. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke artikel yang ketiga yang berjudul Impact of Artificial Intelligence of the Future of Radiologi. Nah, dalam penelitian ini tuh berfokus pada bidang kedokteran, khususnya bagaimana teknologi AI
itu membantu mahasiswa radiologi belajar dengan cara yang lebih modern dan efektif. Nah, masalah utama yang diangkat dalam artikel ini itu adalah bahwa metode belajar radiologi itu yang tradisional masih belum adaptif terhadap perkembangan AI. Biasanya itu mahasiswa belajar dengan cara yang cukup konvensional, seperti membaca gambar hasil ronser, menganalisis serta secara manual, dan menunggu bimbingan dari dosen. Namun, eh, cara ini seringkali memakan waktu yang lama dan mahasiswa itu kesulitan untuk mengasah keterampilan diagnosis mereka. Nah, padahal di dunia kerja sekarang, teknologi AI itu sudah banyak digunakan untuk membantu dokter menganalisis citra medis dengan cepat dan akurat. Untuk menjawab tantangan itu semua, nah, para peneliti itu mengembangkan simulasi pembelajaran berbasis model AI atau yang disebut AI Powered Simulation Models. Nah, melalui pendekatan ini, mahasiswa bisa berlatih menganalisis berbagai jenis gambar medis dengan bantuan sistem kecerdasan buatan. Sistem AI ini juga tidak hanya menampilkan hasil analisis, tetapi juga memberikan umpan balik otomatis tentang apa yang diagnosis mereka sudah tepat. Apakah diagnosis mereka sudah tepat? Di mana kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya? Nah, teknologi ini menggunakan data science untuk memproses ribuan citra medis dan membangun model yang mampu meniru cara berpikir seorang ahli radiologi. Jadi, mahasiswa itu bisa belajar secara mandiri melalui data dan simulasi yang menyerupai kondisi nyata di rumah sakit. Hasil dari penelitian ini juga sangat menarik. Setelah diterapkan sistem pembelajaran yang berbasis AI tadi, kemampuan diagnosis mahasiswa itu meningkat hingga 25%. Itu artinya mereka itu bisa mengenali pola penyakit dengan lebih cepat dan akurat dibanding dengan metode pembelajaran konvensional. Cara itu, selain itu, eh, mahasiswa juga merasa lebih percaya diri karena bisa berlatih tanpa harus selalu menunggu supervisi dari dosen. Nah, secara keseluruhan itu dari artikel ini itu menunjukkan bahwa integritas AI dan data science itu dalam pendidikan medis, khususnya di bidang radiologi, bukan hanya meningkatkan hasil belajar, tapi juga menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja yang semakin digital dan berbasis data. Dengan kata lain itu AI bukan menggantikan peran dosen ya, tapi justru memperkuat proses belajar agar lebih interaktif, efisien, relevan dengan teknologi masa kini. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi dari ketiga artikel yang sudah kita bahas tadi, itu kita bisa menarik satu benang merah ya, yang jelas. Jadi data science itu menjadi motor utama dalam mendorong inovasi metode belajar di masa depan. Teknologi ini juga membuat proses pembelajaran jadi lebih adaptif dan profesional. Karena apa? Karena setiap siswa itu bisa belajar sesuai dengan kemampuan, minat dan gaya belajar masing-masing mahasiswanya. Jadi tidak ada lagi pendekatan yang sama untuk semua orang. Seperti pembelajaran kini bisa disesuaikan secara real time berdasarkan data dan analisis perilaku pelajar. Nah, selain itu, keunggulan data science sendiri itu adalah bisa diterapkan di lintas bidang ya. Mulai dari pendidikan STEAM, STEM, yang berfokus pada sains dan teknologi, sampai pendidikan profesional seperti kedokteran dan rekayasa industri. Artinya itu pendekatan berbasis data ini tidak terbatas pada satu disiplin ilmu saja, tetapi bisa memperkaya semua bentuk proses belajar. Dan kalau kita lihat arah perkembangannya, itu kombinasi antara AI, artificial intelligence, dan learning analysis dan simulation model.
itu jelas akan menjadi masa depan pendidikan digital. Jadi guru dan dosen itu tidak lagi hanya sebagai pemberi materi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang memanfaatkan data untuk membantu siswa berkembang lebih optimal. Sementara siswa sendiri, mereka itu belajar dengan cara yang lebih mandiri, interaktif, dan relevan dengan dunia dunia saat ini. Nah, jadi pada akhirnya itu data science bukan sekedar teknologi, bukan sekedar tren teknologi, tapi alat transformasi nyata untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih cerdas, efisien, dan lebih manusiawi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya itu, untuk selanjutnya adalah tampilan dari jurnalnya. Ini adalah jurnalnya, jurnal pertama, ini jurnal kedua, dan ini jurnal ketiga. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.